harga mati. Ya, ibu-ibu ada yang dipajang di depan supaya kelihatan bahwa ada mak-mak juga ikut hadir. Mana 5%-nya? Ya, semangat mak-mak. Woi, semangat dong. Ya bendera tetap merah putih. NKRI harga mati 10. Bawati, mana Bawati pacarnya? Ya, di depan saya. Oh, di depan. Ya, Bawati silakan dibuka dengan doa pamungkas buat tadi Bawati. Silakan. Suasananya insya Allah mendukung perjuangan kita. Sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa segalanya. Semoga doa di antara kita ada hamba-hamba Allah yang soleh dan solehan, sehingga doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Semangat dong. Semangat. Nah, gitu lah. Baik gitu ya atuh. Nah, gitu dong. Semangat. Semangat tuh, gitu semangat tuh. Mantap. Semangat 5% mana? Semangat 5%. Nah, semangat. Semangat bapak-bapak, semangat ibu-ibu. 5%, 5%. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati beserta seluruh aparatur sipil, kepolisian dan tentara yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama para pensiunan telah hadir di tempat ini. Selanjutnya ada pesan khusus, yaitu nama saya, perkenalkan, Suparto, menghimbau kepada wabil khusus para pensiunan Krakatau Steel dalam rangka pemilu 2024. Meskipun kita banyak pilihan, beda pilihan,
tetapi harus tetap menjaga kondusivitas ya, kondusivitas masing-masing di lingkungan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Karena hanya satu, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua pensiun ya, insya Allah masalah umur itu urusan Allah, tapi semangat tetap harus semangat, karena yang kita perjuangkan ini hak, dan ini merupakan ibadah untuk keluarga kita yang tadinya sudah pernah kita dapatkan dihilangkan ya. Jadi kita bukan menuntut bermacam-macam, meminta tambahan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sudah puluhan tahun sudah didapatkan, tapi dirampok oleh direksi Krakatau Steel. Dirampok secara tidak vertikal karena tidak menanyakan satu persatu pensiunan. Ya, ini kita akan kejar terus menerus, tidak akan berhenti. Bapak-bapak siap? Siap. Jadi rencana aksi kita ini dari hari Senin sampai Jumat. Dan waktu tertentu sudah ada pemberitahuan ke polisi, pihak kepolisian. Jadi jangankan pihak berorganisasi, orang per orang pun kita berhak untuk menyampaikan pendapat, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ini menyangkut puluhan tahun, kita rela dipotong iuran kita, gaji kita, keringat kita, terus dalam perjalanan diingkari oleh direksi dengan menghilangkan kenaikan. Kita pada saat waktu pun kita tidak permasalahkan terkait dengan kenaikan yang otomatis itu yang sudah dinikmati terdahulu oleh pendahulu kita. Karena itu memang wajar ya. Uang kita puluhan tahun dikelola, itu ada pengembangannya. Ada pengembangan dan itu sedang wajar karena inflasi di negara kita ini antara 3-7%. Jadi kenaikan 5% per tahun itu sangat wajar. Ya, baru-baru ini pensiunan Polri, TNI dan ASN juga sudah naikkan. Apalagi kita ini bekerja dipotong iuran tiap tahun ya. Jadi ini nanti ini ada kita tuntutan ke direksi, yang direksi harus tanda tangan ya. Jadi kita ini insya Allah harus ikhtiar Pak ya, harus ikhtiar, tidak ada sesuatu. Ini sebenarnya harusnya kita tidak pernah membayangkan bahwa pada saat pensiun masih melakukan hal seperti ini. Mestinya kita tinggal menikmati, bahkan dari tahun ke tahun itu ada peningkatan. Ini kita tidak meningkat yang pendiri kita terdahulu almarhum Bapak Tungki Haribowo itu sudah mengatur hal demikian karena dia tahu persis bahwa kalau pensiunan ini tidak dinaikkan 5% per tahun itu akan berat daya belinya dengan imbas inflasi di negara kita ini yang tiap tahun selalu ada inflasi. Ya, faktanya semua sudah naik, beras naik, telur dan naik. Bisa dibayangkan Pak, gaji kita yang 7% rata-rata di bawah 3 juta, ya. Terus tidak ada kenaikan 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, itu bagaimana itu Pak? Itu sama aja direksi yang kita pernah berbakti puluhan tahun dibunuh secara pelan-pelan. Walaupun itu urusan umur di tangan Allah, karena urusan mati itu nggak tua, nggak muda, nggak sakit, nggak sehat. Kalau sudah Allah berkehendak, mati aja. Ya, kita tidak punya hak urusan itu. Tapi hak dunia kita, ya, yang hari per hari ini harus kita tuntut dikembalikan. Bahkan direksi yang sudah menghilangkan, kita tuntut sampai ke akhirat. Akibat dari hilang 5%, banyak saudara-saudara kita dan yang kesulitan kehidupannya, utang sana sini, untuk hari-harinya berat. Nah inilah yang akan kita tuntut. Jadi intinya yang 11, tapi selama direksi tidak menyetujui atau menandatangani tuntutan kita tidak akan berhenti. Ya, maka insya Allah hari Kamis atau Jumat kita memperpanjang lagi aksi kita. Ya, pemberitahuan lagi dan seterusnya. Ya, apalagi cuma di Cilegon, rumah kita masih Mayotar Sigelong, Jakarta aja kita datangi. Dan jadi mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara kita yang pensiunan yang belum tergerak hatinya untuk bergabung, mudah-mudahan hari Selasa, Rabu, Kamis
itu makin banyak dari hari ini. Ya. Yang paling perlu jaga kesehatan, jaga mental kita. Banyak berdoa kepada Allah, mohon pertolongan. Ini semua tidak akan bisa berhasil tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada saat kita di rumah dalam kondisi tidak sehat, tapi untuk memperjuangkan orang banyak, Allah berikan kesehatan, berikan kesemangat. Ya, Takbir. coba kita harus yakin. Ya, ini semua atas kehendak Allah. Kita bisa berjalan ke sini atas kehendak Allah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita tidak mungkin. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, Pak. Dari lahir, ya, tidak punya apa sampai saat ini. Makanya itu harus dijaga. Makanya hati-hati direksi. Kalau Anda mendapat amanah, ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Termasuk tingkah laku mengelola usaha ini. Kalau tidak benar, akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena ini imbas dari pengelolaan Keraton ini nggak benar, sehingga berimbas kita pensiunan ini yang hak kita yang sudah puluhan tahun dihilangkan. Ya, jangan terus. Nanti dalam perjalanannya, kalau memang kita harus menyampaikan ke pemerintah, Presiden, DPR, bahwa KS ini perlu diaudit dan diinvestigasi akibat dari banyaknya utang-utangnya, akibat dari banyak proyek yang dari ngutang puluhan triliun sehingga mangkrak. Itu harus dipertanggungjawabkan. Pertama, merugikan negara. Kedua, harusnya KS ini sudah menyerap tenaga kerja putra putri bangsa. Karena kondisinya kayak begini, boro-boro mau merekrut yang ada aja mau dikeluarin. Nah, ini kan pastinya, ya, DPR, pemerintah pusat, daerah, provinsi mestinya harus selalu menanyakan kenapa ini KS begini. Ya, kita sebenarnya tidak mau tahu masalah itu. Mari sudah selalu memperjuangkan secara persuasif ke direksi, termasuk pertemuan informal kemarin di rumahnya KS1 dengan petinggi PPKS itu sudah dilakukan, tapi tetap masih tertutup mata hatinya oleh BOD untuk menerima supaya mengembalikan. Jadi ini kita minta dikembalikan. Nah, termasuk kalau itu keberatan masuk ke peraturan dalam museum, kita pun masih kompromi supaya ad hoc dulu, sementara dulu. Karena ini hari per hari pensiunan ini harus hidup, Pak. Harus membiayai kehidupannya, tidak bisa. Dan mati ditunda-tunda oleh BDKS itu semakin berat bebannya karena kita meminta supaya dirapel kekurangan itu. Kita tidak akan bergeming dari tuntutan itu karena itu hak kita. Ya. Jadi tolong ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini tetap sehat dan mudah-mudahan dari hari ke hari peserta ini bisa sampai ke belakang sana tuh. Sampai ada yang mandiri nih. Tolong Pak, ini mungkin teman-teman masih melihat ya, masih mengamati apakah kita ini benar-benar semangat untuk memperjuangkan. Ayo maju. Ayo maju, Bu.
Ayo maju. Ayo maju. Jadi bukan kami yang bilang Bapak ya adalah Menteri BUMN kita. Kami menunggu kebijakan Bapak Menteri untuk membantu mengembalikan hak konsumen KS atau KSK Krakatau Group yang dirampok itu. Mudah-mudahan suara saya terdengar sampai ke BUMN sana, didengar oleh Pak Erick Thohir atau paling tidak media bisa menyampaikan bahwa kami menagih janji daripada cukup 5% saja, tidak perlu ditambah 10. 5% yang telah disusun oleh para pendahulu kami, yaitu yang kebanyakan sudah berbuat gula, tapi dihapus semena-mena. Kalau boleh izin mobilnya dimajukan sedikit supaya terjangkau oleh mic. Ya, Pak Kapten, mobilnya dimajukan sedikit supaya terjangkau. Ya, sekalian foto-foto. Ya, foto-foto. Cukup Pak, kita ini ya, kita ada waktu sedikit lagi. Jangan meninggalkan untuk kalau mobil geser aja, kalau Pak yang masih ada di selatan kita ke sebelah timur. Alhamdulillah. Halo Pak. Pak De. Terima kasih banyak Pak Basan. Ini Pak Basan. Ini Pak Basan. 5%, 5. Tapi udah ada perwakilan kita ini. Panggil Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sebagai penanggung jawab, saya khususnya wakil pensiunan, menyatakan permohonan maaf kepada pihak keamanan atas ketidaknyamanan tadi. Ada salah pengertian sedikit, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang jelas intinya, karena ini yang diperjuangkan adalah hak, ya. Kegiatan kita ini tidak akan berhenti sampai dengan BODKS memenuhi tuntutan kita. Ada sedikit pun simpati BOD terkait kondisi KS. Yang diomongin terus kondisi perusahaan. Padahal kondisi perusahaan itu tanggung jawab karyawan yang aktif dengan BOD. Apalagi BOD digaji dengan ratusan juta, ya, digaji oleh negara ratusan juta. Mestinya itu tugasnya untuk memajukan KS, bukan hanya mengeluh terus saja mengeluh.
Itu tanggung jawabnya Pak. Malu digaji ratusan juta, ngeluh. Selesaikan sesuai dengan tanggung jawab. Bereskan itu kondisi KS. Ya, makanya itu termasuk lahan untuk kementerian. Saya tidak bisa melakukan orasi seperti Pak Rashid, seperti Pak Bustami Gumai, tetapi saya akan coba menyampaikan apa yang ada di hati saya dan mudah-mudahan juga sama seperti ada di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Seventeen. Lagunya kemarin saya pinjam dulu, tetapi sakitnya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Saya tidak cukup tinggi, kayaknya boleh nggak saya naik ke sini ya? Coba kecil dekat, di sini boleh? Ini Bu. Permisi ya Bapak. Di sini Bu. Oke. 5% itu hak kami. Kemarin kita pernah ada di sini, dalam pabrik yang ada di dalam sana, hancurkan segala daya, segala rasa, percayanya takkan pasti kini berdiri di sini. Doamu kembali berjaya, KS Jaya, karyawan sejahtera, pensiun bahagia. Kami berdiri di sini menunggumu di mengembalikan 5% manfaat pasti, jangan tunda lagi. Amin ya Allah, amin. Berharap ada kebijakan yang pasti, berharap peduli pada kami ini pensiunan Krakatau Steel. Wahai dirut PT KS, tolong bijak dalam niat baik, jangan abai pada kami pensiunan KS. Kami berdiri di sini menunggu untuk mengembalikan 5% manfaat pasti, jangan tunda lagi. Ayo satu kali lagi. Kami menunggumu untuk mengembalikan 5% manfaat pasti, itu hak kami.